Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali diberi kekuatan oleh Allah untuk bersama-sama mendekatkan diri kita kepadanya. Dengan cara kita berusaha untuk mengkaji dan mempelajari ilmu agama Allah. Kita berharap agar dengan usaha kita ini kita diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik untuk mengamalkan serta mendakwahkannya kepada kaum muslimin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah mulai membaca sebuah buku kecil yang berjudul Mukhtasar Ahaditsis Siyam, ringkasan hadis-hadis seputar puasa, baik yang terkait dengan hukum maupun adab-adabnya. Sebuah karya Fadilatu Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis-hadis yang menerangkan tentang keistimewaan berpuasa di bulan Ramadan. Naam. Sekaligus kita sedikit menyinggung pada pertemuan itu terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita membahas hadis yang selanjutnya, yaitu tentang salat tarawih, tentang keistimewaan salat tarawih, yang mana itu merupakan salah satu ibadah pokok yang akan kita laksanakan nanti selama bulan Ramadan. Dan jika waktu masih memungkinkan akan kita baca pula hadis serta keterangan terkait dengan ibadah pokok lain di bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, di sini penulis menyebutkan sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa saja yang menghidupkan malam hari bulan Ramadan dengan dasar rasa iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis tersebut
mirip dengan hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Namun bedanya hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu berbunyi man shoma ramadhana. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sedangkan hadis yang sekarang kita baca berbunyi man qama ramadhana. Siapa saja yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan atas dasar rasa iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini menunjukkan tentang keistimewaan sholat malam di bulan Ramadan, atau yang biasa kita sebut dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah sholat malam yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan biasa kita menyebutnya dengan qiyamul lail misalnya, atau ada pula yang menyebutnya dengan tahajud. Hanya saja perbedaan antara qiyamul lail dengan tahajud, bahwa tahajud itu hanya menjadi nama bagi sholat yang dikerjakan setelah kita tidur. Jadi jika kita melaksanakan sholat sunnah pada malam hari, baik di Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, maka itu termasuk qiyamul lail. Naam. Dan segala amal soleh yang kita kerjakan untuk menghidupkan malam-malam hari kita, semuanya termasuk qiyamul lail. Di antaranya adalah sholat sunnah. Adapun tahajud adalah sebutan yang khusus bagi ibadah sholat sunnah yang dikerjakan setelah kita tidur terlebih dahulu di malam hari, kemudian bangun di sepertiga malam dengan tujuan melaksanakan sholat sunnah tersebut. Naam. Sedangkan tarawih itu adalah sebutan untuk sholat malam yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Itu dari segi pengertian atau definisi beberapa istilah yang seringkali difahami secara tidak benar oleh kaum muslimin, atau istilah-istilah yang merancu bagi sebagian kaum muslimin. Yang menjadi pembahasan kita adalah bahwa dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan siapa saja menghidupkan malam-malam hari bulan Ramadan dengan melaksanakan sholat sunnah. Naam. Dan ketika disebutkan sholat sunnah di malam hari bulan Ramadan, berarti maksud utamanya adalah sholat tarawih. Siapa saja mengerjakannya atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan oleh Syekh Abdullah Fauzan, apa yang dimaksud dengan atas dasar iman. Nah, apa yang dimaksud bahwa orang itu mengerjakan sholat malam atas dasar iman? Beliau mengatakan musaddiqan biwa'dillah, yaitu dengan penuh rasa percaya akan semua janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bifadlil qiyam, dan meyakini pahala yang sangat besar bagi orang yang mengerjakan sholat tarawih tersebut, wa adimi ajrihi indallahi ta'ala, dan balasan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kita mengerjakan sholat tarawih di malam hari bulan Ramadan, dan dalam hati kita penuh rasa iman kepada Allah, yaitu percaya akan janji Allah bahwa siapa saja mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan atau sholat tarawih di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hati kita harus penuh dengan rasa yakin dan percaya akan janji tersebut. Naam. Dan yang kedua, ihtisaban, mengharap pahala dari Allah. Maksudnya adalah muhtasiban ats-tsawaba 'indallahi ta'ala, semata-mata mengharap pahala dari Allah, la biqasdin akhara min riya'in wa nahwi, tidak ada tujuan lain seperti riya ataupun tujuan-tujuan lainnya. Jadi ketika mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan, kita harus memiliki dua rasa itu agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang pertama, hati kita penuh dengan rasa yakin dan percaya akan janji-janji Allah. Baik janji berupa kebahagiaan dunia maupun akhirat bagi siapa saja yang mentaati Allah Subhanahu wa taala secara khusus dengan melaksanakan sholat tarawih. Dan hati kita harus ada rasa yang kedua, yaitu kita semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu kita kerjakan untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk disanjung, bukan untuk agar diacungi jempol, orang soleh, orang solihah, Masya Allah, orang taat, orang baik, dan seterusnya. Bukan itu tujuan kita, namun semata-mata kita mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama dalam melaksanakan sholat tarawih, maka yang terbaik adalah kita melaksanakan sholat itu bersama imam di masjid sampai selesai. Itu yang terbaik. Kita mengerjakan sholat itu secara berjamaah karena begitu dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan yang terbaik adalah kita melaksanakan sholat tarawih itu bersama imam sampai selesai. Tidak dengan cara mengerjakan sholat tarawih bersama imam misalnya sampai 10 rakaat atau sampai 8 rakaat. Kemudian kita pulang dengan niat nanti 3 rakaat witir kita kerjakan menjelang sahur misalnya di rumah. Maka yang seperti itu kurang baik. Yang terbaik adalah mengerjakan sholat tarawih bersama imam di masjid hingga selesai. Apa dalilnya? Dalilnya adalah keumuman hadis sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamu lailah." Siapa saja yang sholat bersama imam sampai selesai, hatta yansarif, sampai imam itu berbalik. Nanti akan kita terangkan maknanya. Siapa saja yang sholat bersama imam sampai imam itu berbalik, berpaling, kutiba lahu qiyamu lailatin, maka dia akan ditulis mendapatkan pahala seperti orang melaksanakan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan dikatakan oleh Tirmidzi hadis hasan dan sahih. Naam, diterangkan oleh penulis di sini, sangat penting untuk kita pahami bersama. Beliau mengatakan, wal muradu bin syirafil imam, dan yang dimaksud dengan sholat bersama imam sampai berpaling, sampai imamnya berbalik arah adalah inqida'us sholah, yaitu sampai sholatnya selesai. Lan sirafal imamil awal idza sulliyat bi aktsara min imam, bukan hanya sampai bersama imam yang pertama saja. Jika misalnya di masjid itu dilaksanakan sholat bersama 2 imam secara bergantian. Nah, maksudnya penulis di sini, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, beliau mencontohkan seperti di Masjidil Haram, yang mana biasanya dilaksanakan sholat tarawih dengan 2 imam. Imam pertama melaksanakan sholat tarawih sampai 11 atau 13 rakaat. Habis itu dilanjutkan imam yang kedua mengerjakan sampai 23 rakaat. Makna hadis tadi yang ditulis mendapatkan pahala sholat sunnah 1 malam suntuk adalah yang melaksanakan sholat bersama imam sampai selesai. Bukan hanya yang bersama imam pertama sampai 11 atau 13 rakaat saja. Demikian diterangkan oleh beliau. Kita lebih fokus kepada pembahasan kita sendiri. Di masyarakat kita, di kehidupan kita sehari-hari, di tempat kita tinggal. Jika di masjid yang biasa kita melaksanakan sholat di situ, melaksanakan sholat tarawih sebanyak 11 atau 13 rakaat, maka yang terbaik adalah mengikuti imam sampai selesai 11 atau 13 rakaat. Naam. Yang 23 juga begitu, mengikuti imam sampai 23 rakaat selesai. Nah, itulah yang terbaik. Dan insya Allah mendapatkan pahala yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut.
yaitu ditulis mendapatkan pahala sholat malam 1 malam suntuk. Masya Allah. Lalu bagaimana jika kita ingin misalnya ingin sholat di rumah, ingin sholatnya di rumah saja, yang penting sudah bersama imam sampai 8 rakaat misalnya, atau sampai sekian rakaat, dan ingin menambah lagi di rumah. Nah, sebelum itu kita baca sebuah keterangan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah ditanya, yu'akharul qiyamu ya'ni at-tarawih ila akhiril lail. Wahai Imam Ahmad, bagaimana pendapat Anda? Apakah baik jika sholat tarawih itu ditunda sampai sepertiga terakhir malam? Nah, bagaimana pendapat Anda yang seperti itu? Maka Imam Ahmad mengatakan, la, saya tidak menganggapnya sesuatu yang baik. Sunnatul muslimina ahabbu ilayya. Sunnahnya kaum muslimin itu lebih aku cintai. Maksudnya, lebih baik salat tarawih dilaksanakan di awal waktu, di mana semua kaum muslimin bisa melaksanakan secara berjamaah. Jika ditunda sampai sepertiga terakhir, maka kemungkinan besar mayoritas kaum muslimin akan kesulitan mengikutinya. Terlebih kaum muslimah, ibu-ibu yang biasanya harus mempersiapkan sajian sahur begitu ya secara umum. Maka menurut Imam Ahmad lebih baik dilaksanakan di awal waktu, maksudnya setelah Isya, agar semua kaum muslimin bisa melaksanakannya bersama-sama. Riwayat tersebut disebutkan dalam Masail Imam Ahmad. Rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, maka berdasarkan penjelasan tersebut, marilah kita berusaha mengikuti pelaksanaan sholat tarawih di masjid-masjid kita, di masjid-masjid kaum muslimin yang terdekat di rumah kita, berusaha mengikutinya hingga selesai demi menjaga persatuan kaum muslimin dan agar kita mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Kemudian pertanyaan yang sering muncul, sering disampaikan, jika kita sudah sholat di masjid bersama imam sampai selesai, sudah sholat witir, nanti ketika bangun lagi sebelum sahur, bolehkah kita menambah sholat lagi? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Kita baca keterangan penulis. Beliau mengatakan, wa idza raghibal insanu an yusalliya ma kutiba lahu waqtas sahar. Jika ada seseorang yang ingin menambah sholat ketika bangun sahur, fa innahu la yutiru fi akhiri sholatihi marratan ukhra. Maka dia tidak perlu witir lagi. Tidak perlu melaksanakan sholat witir lagi untuk kedua kalinya. Bal yaktafi biwitrihi ma'a imamihi fi sholati tarawih awwalal lail. Cukup 1 kali sholat witir bersama imam tadi ketika melaksanakan sholat tarawih di awal waktu. Maksudnya di masjid secara berjamaah. Lima warada fi hadithi Talq bin Ali radhiyallahu anhu, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Talq bin Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Maksudnya tidak boleh dilaksanakan 2 kali witir dalam 1 malam. Wa amma hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikanlah salat witir itu sebagai salat terakhir kalian pada setiap malam. Fahuwa mahmulun ala man shalla fi akhiril laili wa lam yutir fi awwalihi. Itu adalah hadis yang berisi perintah bagi orang yang melaksanakan sholat witirnya di akhir malam dan dia tadi belum sempat melaksanakan sholat witir di awal malam. Wal amru fihi mahmulun 'ala nadbi wa laysa 'ala al-ijab. Dan perintah itu adalah perintah sunnah, bukan perintah wajib. Fala yalzamu khatmu sholati akhiril laili bil witri.
maka tidak wajib bagi orang yang menambah sholat lagi di akhir malam untuk melaksanakan sholat witir di akhir sholatnya. Bidalili anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla ba'da witrihi fi akhiril lail. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menambah sholat sunnah di akhir malam setelah sebelumnya melaksanakan sholat witir di awal malam. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahul jami'. Maksud keterangan beliau, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa jika kita sudah sholat bersama imam di masjid sampai selesai, sampai witir, baik itu sholat tarawih plus witir yang totalnya 11 atau 13 atau 23 rakaat, maka di akhir malam ketika kita bangun sahur dan ingin nambah sholat lagi, tetap diperbolehkan menambah sholatnya. Tapi dengan jumlah rakaat yang genap, bukan jumlah rakaat yang ganjil. Karena tidak boleh melakukan sholat witir 2 kali dalam satu malam. Berarti misalnya kita tadi sudah sholat di masjid 11 rakaat bersama imam berjamaah di masjid, pas bangun pengen nambah dengan jumlah yang genap, 2 rakaat misalnya, atau 4 rakaat, atau 6 rakaat dan seterusnya. Yang penting tidak ditutup dengan witir lagi. Karena kalau ganjil ditambah ganjil nanti akan jadi genap, kan begitu? Adapun jika tadi kita sudah witir di awal malam bersama imam, sekarang kita tambah lagi dengan jumlah rakaat yang genap, maka total sholat yang kita kerjakan tetap ganjil. Dan yang seperti itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Poin selanjutnya terkait dengan sholat malam ini yang disampaikan oleh penulis adalah doa yang kita baca setelah kita selesai melaksanakan sholat witir. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lain-lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa setelah sholat witir yang berbunyi Subhanal Malikil Quddus, dibaca sebanyak 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Maha suci zat, yaitu Maha suci Allah yang Maha merajai dan Maha terpuji. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali. Wa yarfa'u sautahu bitsalitsah, dan pada bacaan yang ketiga dibaca dengan suara yang lebih keras. Subhanal Malikil Quddus, begitu. Dalam riwayat yang lainnya ditambah dengan Rabbil malaikati warruh, Rabbil malaikati warruh, yaitu Rabb sang pencipta dan penguasa seluruh malaikat dan malaikat Jibril. Naam. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah, demikian beberapa poin yang kita baca dari buku kecil ini terkait dengan pelaksanaan sholat tarawih di malam hari bulan Ramadan. Tentunya kita hanya membaca beberapa poin saja, tidak semua berkaitan dengan sholat witir atau sholat tarawih kita baca, seperti tentang tata caranya, kemudian jumlah rakaatnya yang terbaik berapa, kemudian yang lebih utama dilaksanakan secara sendirian atau berjamaah, itu tidak kita baca. Kita hanya membaca beberapa poin yang disampaikan oleh penulis dalam buku ini. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita pada poin yang selanjutnya, yaitu terkait dengan ibadah utama yang lain di bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Penulis hafizahullah ta'ala membuka pembahasan ini dengan menyebutkan sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat bagi teman-temannya, bagi pecinta-pecintanya, bagi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Nah, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah,
Hadis itu secara umum menunjukkan keistimewaan serta ganjaran bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, dan bukan hanya sebatas membaca saja tentunya, dia juga berusaha semaksimal mungkin untuk mentadaburi, menghayati isi kandungan Al-Quran, kemudian berusaha semaksimal mungkin melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, dan berusaha pula semampunya untuk berdakwah, mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quranul Karim tersebut, di mana mereka nanti pada hari kiamat akan diberi syafaat, diberi pertolongan oleh Al-Quranul Karim. Nah, dalam hadis yang lainnya, dalam hadis dari sahabat Nuwas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menggambarkan bagaimana luar biasa pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang gemar membaca Al-Quranul Karim. Beliau bersabda, yu'ta bil Qur'ani yawmal qiyamati wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran bersama dengan ahli Al-Quran. Siapa ahli Al-Quran? Beliau menerangkan alladzina kanu ya'maluna bihi, yaitu orang-orang yang dulu di dunia melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Naam, melaksanakan dan menjalankan isi kandungan Al-Quranul Karim. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran. Mereka datang dan di hadapan mereka ada surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ka'annahuma ghamamatan aw dullatani saudawani. Dua surat itu seakan-akan seperti awan yang tebal. Dullatan, dua awan yang mengiringi kedatangan mereka itu, para ahli Al-Quran. Bainahuma syarqun, antara dua awan itu ada cahaya yang sangat terang. Au ka'annahuma hizqani min tayrin sawaf, atau seakan-akan dua surat itu nanti pada hari kiamat berwujud seperti dua burung yang besar yang mengepak-ngepakkan sayapnya. Tuhajjani an sahibihima, keduanya akan membela dan melindungi ahli Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis tersebut menambah keterangan hadis yang sebelumnya, di mana Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat, memberi pertolongan kepada ahlinya, pada ahli Al-Quran. Bagaimana cara memberi pertolongannya? Diterangkan dalam hadis itu. Al-Quran datang bersama para ahli Al-Quran. Naam. Kemudian surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan berwujud seperti dua awan tebal atau dua burung yang besar. Di tengah-tengahnya ada cahaya yang sangat terang. Naam. Mereka akan melindungi dan membela para ahli Al-Quran. Masya Allah. Begitu luar biasa pertolongan yang Allah janjikan dan pahala besar yang Allah sediakan bagi orang-orang yang gemar membaca, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quranul Karim. Pada hari kiamat semua orang kalang kabut, semua orang ketakutan, karena pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada semua makhluk yang tidak taat. Naam, seperti disebutkan dalam hadis bahwa pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari kebangkitan, Allah marah, Allah murka yang belum pernah Allah marah seperti itu. Naam, dalam kehidupan kita di dunia, kadang-kadang Allah pun memurkai orang-orang yang tidak taat kepadanya, sehingga diturunkan azab, naam, diturunkan bencana dan seterusnya. Namun itu belum ada apa-apanya dengan kemarahan Allah nanti pada hari kiamat. Allah akan marah dengan semarah-marahnya, marah yang belum pernah Allah lakukan sebelumnya. Pada hari itu semua orang dibangkitkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing membawa amalnya. Tidak akan ada amal yang tertukar.
dan tidak akan ada orang yang bisa lagi menyelamatkan orang lain kecuali dengan syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari yang segenting itu Al-Quran akan datang memberi pertolongan kepada orang-orang yang dulu di dunia gemar membaca, mengamalkan, dan mendakwahkan isi kandungannya kepada kaum muslimin. Akan membela, melindungi para ahli Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, tentunya hadis dan keterangan seperti itu harus menjadi motivasi besar bagi kita semuanya untuk gemar membaca Al-Quran. Terlebih di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Yang memang bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quranul Karim. Kita berusaha membaca Al-Quran. Dan begitulah dicontohkan oleh para pendahulu kita. Para salafus saleh mencontohkan bagaimana mereka bersemangat di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quranul Karim. Siang dan malam. Naam. Sampai-sampai disebut bulan Ramadan sebagai Syahrul Qurra. Bulannya para qari. Bulannya para pembaca Al-Quran. Karena pada bulan itu semua orang muslimin muslimah sibuk membaca Al-Quranul Karim. Maka kita harus mencontoh para pendahulu kita. Kita isi dan kita habiskan waktu kita nanti di bulan Ramadan dengan banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim. Dan yang seperti itu perlu latihan. Tidak ada orang yang ujuk-ujuk jadi soleh atau solihah. Tidak ada orang yang di luar bulan Ramadan tidak giat membaca Al-Quran, tiba-tiba di bulan Ramadan menjadi orang yang sangat dekat, sangat cinta kepada Al-Quran. Tidak ada seperti itu. Semua orang butuh latihan. Semua orang butuh proses sedikit demi sedikit. Oleh karena itu di sisa hari yang tinggal beberapa hari saja sebelum datangnya bulan Ramadan, kita tingkatkan semangat kita dalam membaca Al-Quran. Sehingga nanti ketika tiba bulan Ramadan, kita betul-betul siap untuk menjadikan bulan itu sebagai bulan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran. Hingga akhirnya kita bisa mengkhatamkan nanti bacaan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Dan itu butuh proses yang tidak sedikit. Butuh perjuangan yang tidak sedikit dan pengorbanan yang tidak sedikit. Maka semua kita harus melatih diri kita masing-masing. Naam. Kaum muslim dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Dan secara khusus disampaikan oleh penulis di sini, sangat baik bagi kita kaum muslimin dan muslimah membaca Al-Quran di bulan Ramadan di malam hari. Di malam hari bulan Ramadan. Di siang hari kita membaca Al-Quran. Namun beliau menyampaikan bahwa di malam hari bulan Ramadan kita membaca Al-Quran maka itu sangat baik. Kenapa? Fa innal lail tanqati'u fihi syawaghil. Karena waktu malam itu umumnya kaum muslimin dan muslimah telah selesai mengerjakan semua pekerjaannya. Malam adalah waktu untuk beristirahat. Pekerjaan sudah diselesaikan di siang hari. Wa tajtami'u al-himam. Sehingga di malam hari itu fisik kita sudah fokus diajak untuk beribadah. Wa yatawata'ul qalbu wal lisanu 'ala tadabbur, sehingga hati dan lisan kita serta pikiran kita akan mudah diajak untuk mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Demikian beliau menyampaikan. Oleh karena itu, di malam hari bulan Ramadan nanti, selain kita sibuk mengerjakan qiyamul lail, salat tarawih dan amal-amal soleh yang lainnya, di antara target utama kita adalah banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim. Nah, kemudian beliau mengingatkan ada 5 adab yang harus kita ketahui dan kita laksanakan ketika nanti kita membaca Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Harus mengikhlaskan niat kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca Al-Quran, tujuan dan maksudnya adalah mencari ridho dan pahala dari Allah. Bukan yang lain. Misalnya hanya ingin terdaftar
diadakan program misalnya siapa warga RT sekian yang khatam di bulan Ramadan akan dicatat. Kita menghatamkan Al-Quran tujuannya yang penting nama saya tercatat di sana, tercantum. Sehingga dilihat oleh semua orang. Nanti dipuji-puji sama orang, Masya Allah. Atau lebih dari itu mendapatkan hadiah dari Pak Kepala Desa misalnya. Hadiahnya adalah ini. Bagi yang khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Itu adalah tujuan-tujuan yang sangat rendah dan sangat murah. Kita membaca Al-Quran tujuannya adalah untuk mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan yang sering ditanyakan biasanya di bulan Ramadan lebih bagus membaca Al-Quran sampai khatam atau lebih bagus menghafal, Ustaz? Misalnya kalau kita menghafal 1 bulan penuh, misalnya dapat 1 juz misalnya. Kalau kita membaca Al-Quran saja mungkin bisa khatam 1 kali atau bahkan 2 kali. Mana yang lebih bagus? Maka disampaikan oleh para ulama, wallahu a'lam, bahwa membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu lebih bagus. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu lebih bagus. Kita baca sampai khatam. Naam, kita baca sampai khatam, diulang lagi. Baca sampai khatam, diulang lagi. Demikian. Lebih bagus memperbanyak bacaan Al-Quran. Juga tentunya dengan menambah hafalan tetap boleh. Artinya kita memadukan 2 amal soleh tersebut, menghafal dan membaca Al-Quran. Namun yang kita fokus utama kita adalah membaca Al-Qurannya. Sedangkan menghafal bisa dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Nah, kemudian adab yang kedua yang beliau sampaikan di sini, wal qira'atu ala taharatin. Membaca Al-Quran dalam keadaan suci, baik dari hadas maupun najis. Betul bahwa para ulama berselisih pendapat boleh apa tidak orang yang tidak suci, artinya dia berhadas atau najis, kemudian memegang Al-Quran dan membaca Al-Quran. Sebagian ulama membolehkannya. Betul itu adalah sesuatu yang khilafiyah. Namun mereka semuanya sepakat bahwa membacanya dalam keadaan suci itu jauh lebih baik. Tidak ada yang menyelisihi pendapat tersebut. Semuanya sepakat bahwa membaca Al-Quran dalam keadaan suci, bersih, dari hadas dan najis, itu jauh lebih baik. Karena yang kita baca dan kita pegang adalah firman Allah. Yang akan kita hayati dan kita renungi adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang menciptakan kita dan memberi segalanya kepada kita. Ketika kita hendak membaca, misalnya di acara tertentu, kita membaca undang-undang, misalnya kita membaca teks Pancasila atau proklamasi, kita berusaha tampil dengan sebaik mungkin, dengan pakaian yang baik, kan begitu. Tampil rapi di acara tersebut. Apalagi jika yang akan kita baca adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara adab dalam membaca Al-Quran adalah as-siwak. Memakai siwak, maksudnya membersihkan mulut kita. Sebelum membaca Al-Quran, sangat dianjurkan bagi kita membersihkan mulut kita dari kotoran-kotoran, dari bau-bau yang tidak sedap, sebagai bentuk kita memuliakan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena kita akan melafalkan ayat-ayat Al-Quran, melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan lisan kita. Maka sebisa mungkin lisan ini, lidah ini, kita bersihkan dari kotoran-kotoran, dari bau-bau yang tidak sedap. Agar kita menjadi hamba yang lebih memuliakan Al-Quranul Karim. Dan yang perlu diketahui bahwa dalam membaca Al-Quran itu lisannya harus membaca. Lidahnya harus bergerak, mengucapkan. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lisannya harus bergerak, membaca, melafalkan ayat tersebut. Adapun suaranya keras atau tidak keras itu hal yang lain lagi, akan kita sampaikan insya Allah. Yang kita bahas sekarang adalah dalam membaca tidak cukup dengan membatin saja, bahasa Jawanya hanya dibatin, hanya dengan hati saja. Kita membuka Al-Quran, duduk, melihat teks Al-Quran dan kita baca dengan hati. Itu bukan membaca namanya. Itu hanya melihat Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran maka lisan kita harus bergerak.
harus mengucapkan ayat yang sedang kita baca. Nah, kalau kita tidak menggerakkan lisan kita berarti kita tidak membaca Al-Quran. Kalau tidak membaca berarti tidak mendapatkan pahala yang besar yang tadi kita bacakan di awal pembahasan ini. Karena kita tidak membaca, kita hanya melihat dan membatin saja ayat tersebut. Maka orang seperti ini tidak akan mendapatkan pahala yang dijanjikan dalam hadis di awal pembahasan tadi. Adab yang keempat yang disampaikan oleh penulis di sini, wa min adabit tilawah an yasjudal qari'u idza marra bi ayati sajdah. Di antara adab membaca Al-Quran, hendaknya seorang muslim atau muslimah sujud tilawah jika melewati ayat-ayat sajdah. Nah, dalam Al-Quranul Karim ada ayat-ayat yang sudah diberi tanda di situ. Ketika kita melewati ayat tersebut, disunnahkan bagi kita untuk sujud tilawah. Dan sujud tilawah itu amal soleh yang mudah. Amal soleh yang mudah. Kenapa mudah? Karena dia bukan sholat. Kalau sholat kan kita harus menutup aurat, harus menghadap kiblat. Nah, kalau sujud tilawah itu bukan sholat, maka kita boleh sujud tilawah ke arah mana saja. Misalnya kita sedang di rumah membaca Al-Qur'annya menghadap ke utara misalnya. Ya silahkan sujud tilawahnya menghadap ke utara, tidak apa-apa. Menghadap ke selatan, ya sujud tilawah menghadap ke selatan, tidak apa-apa. Tidak harus menghadap ke kiblat. Meskipun itu lebih baik. Hanya saja jika ditanya boleh apa tidak sujud tilawah selain ke arah kiblat, jawabannya boleh karena dia bukan sholat. Begitu pula sujud tilawah tidak harus menutup aurat. Maksud saya misalnya muslimah. Muslimah di dalam rumah tentunya menggunakan pakaian di dalam rumah. Ketika melewati ayat sajdah, dia ingin sujud tilawah, maka langsung saja melaksanakan sujud tilawah. Tidak harus menggunakan mukena atau menggunakan pakaian yang rapat menutup auratnya baru sujud tilawah. Tidak demikian. Sujud tilawah adalah sujud, bukan sholat. Maka dia mudah. Tidak seperti sholat yang harus terpenuhi syarat-syarat sahnya. Meskipun dia amal soleh yang mudah, tapi pahalanya sangat besar dan keistimewaannya luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki." Jika seorang anak Adam melewati ayat sajdah kemudian dia sujud, maka syaitan yang melihatnya akan pergi menjauh sambil menangis. Pergi menjauh. Syaitan yang melihat kita sujud tilawah akan pergi menjauh sambil menangis. Yaqul, dia menangis dan berkata, "Ya waili, celakanya aku. Umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah." Anak cucu Adam itu diperintah untuk sujud dan dia melaksanakan sujud. Akhirnya dia diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyannar. Dan aku dulu diperintahkan sujud oleh Allah kepada Adam, tapi aku tidak mau, maka aku pun dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Perhatikan bagaimana hadis itu menerangkan dengan sekedar kita sujud tilawah itu membuat syaitan merasa sedih, membuat syaitan bahkan sampai menangis. Itu sangat baik bagi kita. Jangan kita biarkan syaitan terus menggoda kita, menghasut kita, membuat kita terjerumus dalam maksiat. Kita harus membuat syaitan merasa seperti itu. Itu adalah pertama, melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita sujud tilawah, dan yang kedua berarti kita menghinakan syaitan. Kita harus melawan syaitan, di antara caranya dengan melaksanakan sunnah ini, sujud tilawah ketika kita membaca ayat sajdah. Nah, adab yang terakhir dalam membaca Al-Qur'anul Karim yang kelima yang disampaikan oleh penulis di sini, wa alla yajhara bihaitsu yata'adza bijahrihi man haulahu. Hendaknya membaca dengan suara yang baik, maksudnya membaca dengan suara yang pas, tidak sampai mengganggu orang sekitar. Dalam membaca Al-Quran, kita harus melihat sekitar kita juga. Jika kita membaca di masjid misalnya,
Kita tahu di masjid itu ada yang sedang sholat sunnah, nah, ada yang sedang membaca Al-Quran juga seperti kita, ada yang berzikir, nah, ada yang sedang beristighfar, dan ada yang sedang beristirahat, dan yang lain-lain. Banyak orang melakukan berbagai kegiatan ibadahnya di dalam masjid. Maka jangan sampai kita membaca Al-Quran di dalam masjid misalnya kemudian mengganggu kaum muslimin dan muslimah yang lain yang ada di dalam masjid tersebut. Karena hal itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Ahmad dan yang lain-lain bahwa suatu ketika Rasulullah SAW beriktikaf di masjid. Beliau sedang iktikaf. Kebiasaan beliau ketika beriktikaf itu mengambil satu bagian masjid, satu sisi masjid, kemudian menutupnya dengan kain, begitu ya. Beliau mengambil satu sisi masjid dan membatasinya dengan kain, dengan penutup. Beliau fokus beribadah di situ. Kecuali ketika hendak sholat fardu tentunya keluar berjamaah bersama kaum muslimin. Lah, ketika beliau sedang beriktikaf, fasami'ahum yajharuna bil qiraah. Beliau mendengar para sahabat membaca Al-Quran dengan suara yang lantang. Fakashafas sitra. Maka beliau pun membuka kain penutup tempat beliau beriktikaf itu. Faqal, dan beliau bersabda, ala inna kullakum munajin rabbah. Ketahuilah bahwa kita semuanya sedang bermunajat kepada Allah. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da. Janganlah satu sama lain saling mengganggu, saling mengusik. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Dan janganlah satu sama lain saling mengangkat suaranya. Jangan keras-kerasan suara satu sama lain hingga mengganggu saudaranya. Au qala fis shalah. Jangan pula ada yang mengangkat suaranya ketika sedang melaksanakan sholat sunnah sehingga mengganggu orang lain yang mengerjakan ibadah di masjid tersebut. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa hal yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Fauzan dalam buku ini terkait dengan adab-adab membaca Al-Quran. Yang mana membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran adalah salah satu target kita nanti di bulan Ramadan. Maka kita harus memasang strategi sejak sekarang. Yang kita baca tadi adalah dua ibadah. Yang pertama sholat tarawih, na'am, dan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Maka mumpung masih ada kesempatan-kesempatan di hadapan kita, masih ada waktu beberapa hari lagi, kita persiapkan diri kita sejak sekarang. Nah, kita persiapkan diri kita sejak sekarang. Yang mungkin selama ini tidak terbiasa mengerjakan sholat malam, maka kita biasakan diri kita sejak sekarang. Atau jika kita selama ini mungkin biasa sholat malam tapi hanya witir 3 rakaat atau 5 rakaat saja, maka ditingkatkan, ditambah sampai 11 rakaat bagi yang mengerjakan 11 rakaat. Atau jika mengerjakan 23 rakaat, dilatih dari sekarang agar nanti ketika tiba bulan Ramadan kita siap mengerjakan sholat tarawih itu secara berjamaah di masjid full selama 1 bulan. Bukankah kita sudah rindu mengerjakan sholat tarawih di masjid? Karena tahun lalu qadarallah wa masya'a fa'al, kita tidak bisa mengerjakannya secara berjamaah di masjid. Mayoritas kaum muslimin tahun lalu sama sekali tidak tarawih di masjid, sama sekali tidak sekalipun mengerjakan tarawih di masjid. Karena dihimbau mengerjakan sholat tarawih di rumah masing-masing, hanya berjamaah dengan keluarganya, mungkin hanya berjumlah 2 orang, 3 orang. Naam. Bahkan banyak kaum muslimin yang tahun lalu mengerjakan sholat id pun juga di rumah bersama keluarganya masing-masing. Maka kita buktikan rindu kita akan syiar Islam itu dengan mempersiapkan diri kita masing-masing mengerjakan salat tarawih di masjid hingga selesai, dan agar bisa selesai kita melatih diri kita sejak sekarang. Begitu pula dengan membaca Al-Quran. Itu adalah amal soleh yang sangat dianjurkan untuk kita kerjakan nanti di bulan Ramadan, dan itu butuh latihan juga.
Naam, alhamdulillah jika kita selama ini sudah biasa membaca Al-Quran setiap harinya, itu adalah nikmat yang besar. Namun perlu kita tingkatkan agar nanti di bulan Ramadan bisa lebih banyak kita membaca Al-Quranul Karim. Terlebih di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran di siang hari tanpa boleh untuk jeda minum misalnya. Kita latih bagaimana caranya bisa mengatur nafas, mengatur tenaga, kuat berpuasa meskipun dengan banyak membaca Al-Quranul Karim. Naam, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Ada satu pertanyaan. Bagaimana memaknai ikhtiar dan tawakal khususnya pada Ramadan tahun ini yang masih pada masa pandemi? Satu contoh sholat yang berjarak, apakah itu tidak melanggar syarat sahnya sholat? Juga hadis tentang rapat yang menurut saya itu bertentangan dengan tawakal kita sendiri. Demikian barakallahu fikum. Naam. Tawakal artinya menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan apanya? Menggantungkan semuanya, baik prosesnya maupun hasilnya. Itu makna tawakal. Kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Apapun itu urusannya, baik prosesnya ataupun hasil akhirnya nanti seperti apa, semuanya kita serahkan kepada Allah. Dan dalam bertawakal kita diperintahkan untuk mengambil sebab, untuk melakukan faktor-faktor yang membuat kita bisa berhasil menggapai tujuan yang kita inginkan. Maka bentuk tawakal kita kepada Allah di masa pandemi seperti ini, bentuk tawakal kita adalah dengan melaksanakan prokes, protokol kesehatan, di mana disampaikan oleh para ahli di masa pandemi seperti saat ini. Di antara prokes yang harus dipatuhi adalah menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Maka sebisa mungkin kita menjaga jarak kita dengan orang lain selama kita masih berada di masa pandemi. Sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah, yaitu kita menginginkan kesehatan. Bagaimana agar kita tetap sehat? Dengan kita menjaga protokol kesehatan, tidak menjadi orang yang sembrono, tidak menjadi orang yang sok kuat akhirnya menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Itu secara umum kita diperintahkan seperti itu, karena semuanya itu juga berdasarkan ilmu. Para ahli menganjurkan itu bukan karena omong kosong, tapi berdasarkan ilmu dan penelitian yang baik. Namun secara khusus dalam pelaksanaan sholat, itu adalah hukum syar'i, di mana dalam melaksanakan sholat berjamaah kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk sholat berjamaah dengan shaf yang lurus dan rapat. Dengan shaf yang lurus dan rapat itu sudah perintah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Sawwu sufufakum, fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah." Luruskan sholat. Luruskan sholat, karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam hadis yang lainnya, jangan sisakan celah-celah untuk syaitan. Jangan sisakan celah-celah untuk syaitan menggoda kalian dalam ibadah sholat kalian. Itu adalah perintah yang langsung bersumber dari beliau, bahwa jika kita sholat berjamaah, perintahnya adalah shafnya lurus dan rapat. Dan itu berlaku di semua waktu dan kondisi. Lihat bagaimana dalam keadaan genting seperti waktu perang. Dalam kondisi perang itu kondisi genting. Dalam sholatul khauf pun kaum muslimin juga tetap diperintahkan untuk sholat dengan shaf yang rapat. Padahal itu waktu yang genting. Ternyata perintah untuk lurus dan shaf rapat tetap berlaku di situ, meskipun ada tata cara yang sedikit berbeda dari sholat biasa. Dan yang perlu diketahui pula bahwa pandemi atau wabah penyakit itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW.
Ini bukan wabah yang baru muncul di akhir zaman. Wabah itu sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan di masa Rasulullah SAW dan sebelum zaman beliau pun juga sudah ada wabah penyakit. Yang kita baca dari hadis-hadis beliau, perintah-perintah beliau terkait dengan hal yang harus dilakukan atau solusi mengatasi pandemi dalam ilmu syar'i, ternyata tidak ada yang beliau di situ menerangkan ketika pandemi maka sholatnya tidak usah rapat atau bahkan tidak usah berjamaah di masjid. Tidak ada. Yang beliau sabdakan diantaranya adalah kalau ada wabah, kita berada di tempat itu, kita tidak boleh keluar karena bisa jadi kita membawa wabah ke tempat lain. Sebaliknya yang dari luar tidak usah masuk ke tempat itu, dikhawatirkan akan terjangkit penyakit tersebut. Naam. Dan anjuran-anjuran yang lainnya. Tapi dari sekian banyak perintah beliau terkait dengan wabah ini, tidak ada perintah untuk meregangkan shaf. Shafnya tetap rapat, berlaku sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang telah kita bacakan tadi. Maka di masa pandemi seperti ini, kita menjaga jarak kita dengan orang lain di luar sholat kita selama kita masih mendengar anjuran tersebut, maka kita laksanakan anjuran tersebut. Sedangkan dalam pelaksanaan sholat berjamaah, kita menggunakan perintah Rasulullah SAW untuk menjaga shaf kita lurus dan rapat. Wallahu alam itu yang lebih kuat menurut pandangan saya pribadi berdasarkan keterangan para ulama tentunya, bukan keterangan saya sendiri. Naam, yang saya dengar dari para masyayikh, dari asatidah, berdasarkan arahan, penjabaran, dalil-dalil yang disampaikan, maka wallahu alam itu yang lebih kuat. Namun tentunya tetap kita menghormati ulama yang lain, asatidah yang lain yang menganjurkan untuk menjaga jarak atau memberi jarak ketika melaksanakan sholat berjamaah. Tetap menghormati, menghargai, tidak kemudian mengatakan itu pendapat yang sesat misalnya, waliyadzubillah. Tidak mengatakan itu berarti orangnya kurang tawakal, tidak demikian. Semuanya memilih apa yang lebih kuat menurut beliau dan kita mengikuti yang lebih baik, yaitu yang sesuai dengan arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Atas segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.